Teheran Malam Paskah, sebuah sinagoge yang udah berdiri selama berabad-abad, tiba-tiba hancur berkeping-keping. Ya, rata dengan tanah. Benar. Gulungan-gulungan kitab suci Taurat yang tak ternilai harganya hangus terbakar di antara puing-puing. Dan kalau Anda menebak siapa pelaku di balik serangan ke tempat suci ini, insting pertama Anda mungkin akan langsung menunjuk pada kelompok ekstremis yang membenci agama tersebut kan? Pastinya itu tebakan pertama orang-orang. Tapi gimana kalau saya kasih tahu Anda, kalau roket yang menghancurkan rumah ibadah itu sebenarnya ditembakkan oleh militer Israel? Itu sebuah ironi sejarah yang sangat kelam ya. Negara yang membangun seluruh identitas globalnya di atas klaim bahwa mereka adalah satu-satunya pelindung mutlak bagi keselamatan orang Yahudi, justru jadi pihak yang menghancurkan tempat ibadah mereka sendiri di negara lain. Nah, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Senang banget Anda bisa meluangkan waktu bareng kita lagi. Tumpukan sumber kita hari ini benar-benar menukik tajam ke pusat salah satu konflik paling rumit di dunia. Betul sekali. Kita bakal membedah sebuah wawancara yang sangat panjang dan mendetail di saluran YouTube Neutrality Studies. Wawancara ini bareng Profesor Yakov Rabkin. Beliau ini seorang profesor emeritus sejarah di Universitas Montreal. Dan juga penulis yang udah ngabisin puluhan tahun hidupnya buat meneliti sejarah Israel, Palestina, dan akar dari Zionisme itu sendiri. Ya, sumber yang sangat berbobot. Tapi sebagai catatan dulu nih, buat Anda yang mendengarkan, materi sejarah dan geopolitik yang bakal kita bahas ini memuat argumen yang sangat tajam. Dan seringkali memicu polarisasi politik. Jadi, peran kami di meja ini sama sekali bukan untuk menghakimi, mengambil pihak politik manapun, atau mendikte moral Anda. Misi kita murni cuma mau membedah informasi, memetakan rekam jejak sejarahnya, dan memahami secara utuh gagasan-gagasan yang disajikan oleh Profesor Rabkin di sumber aslinya. Persis. Kita cuma mau ngelihat data aslinya. Betul, kita pengen tahu gimana dan kenapa dunia hari ini tuh bisa berbentuk kayak sekarang ini. Nah, untuk memahami kenapa roket tadi itu bisa sampai menghantam sinagoge di Teheran, kita harus membongkar satu ilusi terbesar dulu. Ilusi yang sering banget disajikan sama media barat tentang gimana sih kehidupan orang Yahudi di Timur Tengah, khususnya di Iran. Ya, soalnya narasi dominannya kan selalu melukiskan wilayah itu sebagai zona bahaya mutlak buat minoritas kan? Betul. Dan itu yang bikin kesaksian Profesor Rabkin di sumber kita ini jadi kayak memutarbalikan logika banget. Beliau cerita kalau beliau jalan kaki menyusuri Teheran, mendatangi sinagoge-sinagoge kuno di sana, dan beliau menyadari ada satu hal mencolok yang hilang. Apa tuh? Kalau dibandingkan sama rumah ibadah serupa di Paris, atau London, atau Berlin, di Teheran itu nggak ada polisi bersenjata laras panjang di pintu masuknya. Wow, nggak ada pengamanan ketat. Sama sekali nggak ada barikade keamanan atau mobil lapis baja yang berpatroli gitu. Panti jompo mereka, sekolah, bahkan restoran kosher milik komunitas mereka tuh beroperasi secara terbuka aja di pinggir jalan. Oh, oke. Jadi bener-bener normal ya kehidupannya? Iya, orang tuh sering lupa kalau komunitas Yahudi udah menetap di wilayah Persia itu selama 25 abad. Astaga, 25 abad. Mereka ada di sana 1000 tahun sebelum Islam bahkan lahir. Jadi mereka ini bukan imigran atau kelompok pendatang yang sekedar numpang hidup. Mereka penduduk asli dong hitungannya. Tepat, mereka itu bagian organik dari struktur demografis dan DNA budaya Iran. Makanya mereka nggak butuh perlindungan ekstra militeristik. Ancaman eksistensial yang membayangi orang Yahudi di Eropa dulu, itu nggak pernah ada di sana. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi dari catatan yang saya baca, Profesor Rabkin bilang kalau Republik Islam Iran itu mewajibkan pendidikan agama buat semua warga negaranya sesuai keyakinan masing-masing. Iya, diatur oleh negara. Nah, buat anak-anak dari keluarga Yahudi, ini berarti negara secara aktif memfasilitasi dan mewajibkan mereka belajar kitab suci bareng rabi mereka sendiri. Tingkat literasi agama mereka malah melesat tajam jadinya. Difasilitasi penuh ya. Dan Profesor Rabkin juga diundang makan malam Syabat di Teheran, terus beliau nyebutin kalau mereka minum anggur atau wine secara legal. Nah, ini poin yang menarik banget. Kan padahal di negara dengan hukum larangan alkohol yang super ketat kayak Iran, ternyata pemerintahnya ngasih pengecualian konstitusional buat komunitas ini supaya bisa memproduksi dan minum anggur demi ritual agama mereka. Betul, karena itu bagian dari ritual jadi dihormati. Tapi tunggu dulu deh, fakta ini malah bikin saya jadi bingung sekarang. Bingung kenapa tuh?
Kan kalau kehidupan komunitas mereka di negara-negara mayoritas Islam ini udah sedemikian mapan, terintegrasi, terus saling menghormati selama ribuan tahun, terus dari mana sebenarnya muncul ide gila yang bilang kalau seluruh dunia ini secara inheren ngebenci mereka? Sampai ada narasi kalau satu-satunya solusi yang melarikan diri ke sebuah negara baru. Ah, itu dia intinya. Pola pikir itu sebenarnya murni produk dari trauma Eropa. Oh, dari Eropa? Ya, gerakan Zionisme politik di akhir abad ke-19 yang dipelopori sama tokoh-tokoh kayak Theodor Herzl itu sama sekali bukan gerakan dari Timur Tengah. Oke. Itu adalah respons langsung terhadap kondisi di Eropa Tengah dan Timur, kayak di wilayah Rusia, Ukraina, dan sekitarnya. Di mana orang Yahudi di sana tuh terus-terusan jadi korban pogrom, pembantaian massal, dan pengusiran. Sejarah kelamnya ada di sana emang. Nah, para intelektual sekuler di Eropa saat itu akhirnya menyimpulkan kalau antisemitisme ini tuh semacam penyakit genetiknya peradaban Eropa yang nggak bakal pernah bisa disembuhin. Jadi mereka hopeless banget sama Eropa. Betul. Dan mereka akhirnya mengadopsi logika nasionalisme etnis yang emang lagi tren banget di Eropa waktu itu. Konsep satu bangsa, satu darah, satu negara. Ah, paham-paham. Mereka yakin kalau selama orang Yahudi jadi minoritas dimanapun, mereka bakal selalu diperlakukan sebagai alien atau orang asing. Jadi mereka memproyeksikan trauma dan ketakutan lokal mereka di Eropa itu seolah-olah itu realitas universal buat seluruh komunitas Yahudi di seluruh belahan dunia. Persis banget. Mereka pakai lensa Eropa untuk menilai realitas di dunia Arab dan Persia. Padahal ya, realitasnya beda jauh. Wow, itu ngejelasin banget soal statistik luar biasa yang kita temuin di sumber ini. Pas tahun 1930-an, waktu proyek negara baru ini lagi gencar dipromosikan, perwakilan delegasi Yahudi dari negara-negara Islam di Kongres Zionis itu jumlahnya nggak sampai 0,5% loh. Ya, saking nggak lakunya ide itu di sana. Ada cerita menarik juga dari ibunya sejarawan Avi Shlaim, yang waktu itu tinggal di Irak. Pas ditanya kenapa dia nggak mendukung gerakan tersebut, ibunya malah ketawa terus bilang, itu urusan orang Ashkenazi, itu bukan urusan kita. Iya, Ashkenazi itu orang Yahudi Eropa. Buat komunitas Sephardik dan Mizrahi di Timur Tengah dan Afrika Utara, ide tentang negara terpisah itu kedengarannya absurd banget. Ngapain juga, pindah kan? Betul, kenapa harus pindah? Mereka tuh ngomong bahasa Arab, dengerin musik lokal, makan makanan yang sama, hidup bertetangga secara damai. Perbedaan mereka cuma soal hari apa mereka ibadah, sama kitab apa yang dibaca. Udah, itu aja. Terus lalu terjadilah titik balik paling gelap dalam sejarah modern, Holocaust. Ya, Nazi. Nazi menghabisi jutaan populasi Yahudi di Eropa. Dan tiba-tiba, proyek politik buat mendirikan negara di Palestina ini menghadapi krisis demografi yang masif banget. Krisis besar ya, karena basis mereka hancur. Mereka kehabisan apa yang oleh para petinggi gerakan itu disebut secara sangat dingin sebagai human material atau materi manusia. Istilah yang sangat dehumanisasi sebetulnya. Benar. Mereka butuh jutaan populasi fisik buat menduduki wilayah baru yang baru dideklarasikan tahun 48 itu. Tapi target pasar utama mereka di Eropa udah hancur. Jadi mereka mengalihkan pandangan ke komunitas di negara-negara Arab dan Afrika Utara yang tadinya malah mereka abaikan. Dan cara mereka mengekstraksi materi manusia ini dari tanah air asli mereka di Timur Tengah, itu melibatkan strategi manipulasi yang luar biasa brutal. Ini bagian yang bikin saya sampai harus baca ulang catatan Profesor Rapkin berkali-kali buat mastiin saya nggak salah baca. Ya, tentang operasi bendera palsu itu. Gila banget, sumber kita membeberkan kalau para aktivis gerakan ini tuh sengaja pakai taktik false flags atau operasi bendera palsu untuk menteror komunitas mereka sendiri. Di Maroko, agen-agen ini menyamar pakai pakaian tradisional Muslim, masuk ke permukiman tempat mereka nggak dikenali, terus secara agresif melecehkan gadis-gadis muda Yahudi di jalanan. Tujuannya murni buat rekayasa psikologis. Iya, buat bikin orang tuanya panik, ngerasa kalau tetangga Muslim mereka tiba-tiba berubah jadi predator. Sampai akhirnya mereka ngerasa terpaksa buat kemas-kemas barang dan beremigrasi. Dan di Irak polanya malah jauh lebih berdarah. Ada rentetan pengeboman terhadap sinagoge dan pusat komunitas. Terus setelah diinvestigasi puluhan tahun kemudian, ternyata itu didalangi oleh jaringan bawah tanah yang promigrasi tadi. Betul, karena orang-orang ini kan aslinya nggak punya alasan alami untuk pergi. Jadi, ya ketakutannya harus direkayasa. Kalau kita ibaratkan pakai kacamata dunia digital zaman sekarang, ya gerakan ini tuh rasanya kayak sebuah startup platform raksasa yang baru aja diluncurkan,
tapi mereka kehabisan users atau pengguna organik. Analogi yang pas. Dan karena nggak ada yang mau mendaftar secara sukarela ke platform mereka malah ngeretas sistem keamanan rumah calon pengguna ini. Matiin lampu rumahnya, terus muncul di depan pintu nawarin jasa perlindungan berbayar biar orang-orang itu mau pindah ke ekosistem mereka. Ya, dan ketika Anda kehabisan pengguna secara organik, ya Anda melakukan hostile takeover, pengambilan paksa. Anda menciptakan krisisnya, lalu Anda menawarkan diri Anda sebagai satu-satunya solusi. Tapi tunggu dulu, saya nyoba paham nih logika ekstrimnya. Apa mereka benar-benar memandang komunitas mereka sendiri cuman sebagai alat tukar demi dapat sebidang tanah? Gimana hal kayak gitu bisa dibenarkan secara moral sama para pemimpinnya waktu itu? Jawabannya karena negara itu sendiri udah berubah jadi semacam agama baru buat mereka. Oh, wow. Di sumber kita, Profesor Rapkin ngutip pernyataan yang sangat terkenal dari David Ben-Gurion. Ini diucapin pas masa-masa awal terjadinya Holocaust. Apa katanya? Ben-Gurion secara terbuka bilang, kalau misalnya dia disuruh milih antara menyelamatkan seluruh anak-anak yang terancam di Jerman tapi ngirim mereka ke Inggris, atau cuma menyelamatkan setengah dari mereka tapi ngirim anak-anak itu ke Palestina, dia bilang dia tanpa ragu bakal milih opsi kedua. Astaga, dia rela ngorbanin setengahnya. Ya, separuh nyawa anak-anak itu dianggap sebagai harga yang wajar buat dibayar. Asalkan proyek geopolitik ini tetap punya populasi. Karena bagi para arsitek awal berdirinya negara ini, nyawa dan kenyamanan individu itu nggak ada nilai intrinsiknya kalau nggak melayani tujuan berdirinya negara. Jadi, ini bukan soal menyelamatkan nyawa manusia demi kemanusiaan sama sekali dong. Ini cuma soal menyelamatkan negara barunya. Persis. Mengorbankan separuh generasi cuma demi sebuah batas teritorial, itu bawa kita ke pertanyaan soal identitas macam apa yang sebenarnya lagi mereka bangun. Soalnya jelas banget dari pemaparan Profesor Rapkin, mereka nggak punya niat buat melestarikan budaya dan tradisi Eropa yang lama. Jangankan melestarikan, mereka justru jijik sama sejarah mereka sendiri di Eropa. Hah? Jijik gimana? Ya, pergerakan ini tuh kan didominasi sama kaum sekuler dan sosialis yang pengen ngelakuin revolusi identitas secara radikal. Mereka benci banget sama citra orang Yahudi Eropa di pengasingan yang mereka anggap lemah, pasif, atau terlalu religius. Oke, jadi mereka mau bikin rebranding total nih ceritanya. Betul. Untuk menghancurkan identitas lama itu, mereka sampai melarang penggunaan bahasa ibu mereka sendiri, yaitu bahasa Yiddish. Dilarang total? Ya, dan memaksa penggunaan bahasa Ibrani modern. Mereka mempromosikan konsep yang disebut orang Ibrani baru atau muscle Jew, semacam purwarupa manusia yang maskulin, agrikultural, tangguh secara fisik dan harus selalu bersenjata. Buat ngehapus mentalitas korban masa lalu ya? Ya, mereka mau menciptakan masyarakat pejuang. Dan ini yang pada akhirnya menciptakan disonansi kognitif yang masif banget dalam sejarah mereka kan. Mereka kan juga mendirikan sistem komune yang disebut kibbutz. Sistem yang sangat idealis. Ya, itu kan gagasan sosialis yang utopis banget. Katanya nggak ada hak milik pribadi, semua orang kerja buat komunitas, semua orang setara, anak-anak dibesarin bareng-bareng. Kedengarannya indah banget di atas kertas. Sangat indah. Tapi pertanyaannya, gimana Anda bisa bikin sebuah utopia yang katanya berbasis kesetaraan mutlak, sementara secara sadar Anda menanam utopia itu di atas tanah pertanian dan desa-desa yang penduduk aslinya, yaitu orang Palestina, lagi Anda usir secara paksa. Gimana para pendiri ini bisa merasionalisasi perampasan tanah itu? Nah, untuk paham rasionalisasi mereka, kita mesti narik mundur pikiran kita ke paradigma awal abad 20. Oke, gimana kondisinya waktu itu? Pada masa itu di Eropa, kolonialisme tuh belum dianggap sebagai kata yang kotor atau jahat. Ah ya, masih zaman penjajahan? Betul. Menguasai tanah masyarakat non-Eropa dan dalam tanda kutip memberadabkan mereka, itu dianggap sebagai puncak kejayaannya sebuah bangsa. Jadi gerakan Zionisme ini sama sekali nggak nyembunyiin niat kolonialnya. Mereka malah bangga. Bahkan bank utamanya aja dinamain begitu ya? Iya. Bank utama yang mendanai pembelian tanah pada masa awal itu secara resmi diberi nama Jewish Colonial Trust. Kata kolonial ada di situ. Terang-terangan banget ya. Banget. Para pemikir strategi militer mereka, kayak Vladimir Jabotinsky, nulis secara terbuka soal konsep dinding besi atau iron wall. Dinding besi, apa itu maksudnya? Jabotinsky dan yang lainnya sadar betul kalau penduduk lokal Arab nggak bakal pernah mau menyerahkan tanah air mereka dengan sukarela. Nggak ada bangsa waras manapun yang bakal lakuin itu.
diteror, dan akhirnya kehilangan segala harapan untuk melawan. Astaga. Mekanisme ini identik kok sama pembentukan negara kayak Amerika Serikat, Australia, atau Afrika Selatan. Koloni pemukim itu selalu membutuhkan penghancuran struktural terhadap penduduk aslinya. Jadi mereka ngebangun negara ini pakai doktrin pedang dari awal. Dan kita bisa ngelihat manifestasi penuh dari doktrin itu di hari ini. Sangat terlihat. Mesin militer yang canggih banget, dominan, yang rutin ngeratain kota-kota di Gaza, ngelakuin operasi intensif di tepi barat, ngebom Lebanon, nyerang Suriah. Tapi hal yang bikin paling bingung buat kita, pengamat luar, dan ini dianalisis dengan sangat tajam di sumber kita, adalah psikologi internal dari masyarakatnya sendiri. Iya, paradoksnya di situ. Di tengah semua operasi militer yang sangat ofensif itu, mereka secara kolektif benar-benar meyakini kalau mereka tuh cuma korban yang lagi mempertahankan diri dari ancaman pemusnahan massal. Kok bisa mikir gitu? Itulah hasil dari mempersenjatai trauma masa lalu. Profesor Rapkin ngejelasin kalau memori soal Holocaust itu udah direkayasa jadi instrumen politik negara. Dijadiin senjata psikologis. Alih-alih ngelihat perlawanan warga Palestina sebagai respons alami dan politis dari orang-orang yang tanahnya dirampas, masyarakat ini tuh diajarkan untuk memproyeksikan hantu-hantu masa lalu Eropa mereka ke wajah penduduk lokal. Oke, jadi mereka nggak ngelihat realitas di depannya dong? Enggak. Mereka nggak melihat orang Palestina yang marah karena rumahnya digusur. Yang mereka lihat itu reinkarnasi dari tentara Nazi yang mau ngelakuin genosida ke mereka. Wow. Metafora yang muncul di kepala saya tuh ibaratnya bayangin ada seseorang yang dipakaikan baju zirah besi yang super tebal, terus dia megang sebuah perisai raksasa yang terbuat dari ketakutan dan trauma masa lalunya, tapi alih-alih pakai perisai itu buat berlindung, dia malah pakai pinggiran tajam dari perisai itu jadi senjata. Dia hantam wajah semua orang di sekitarnya pakai perisai tersebut, sambil terus teriak histeris kalau dia ini lagi dikepung dan diserang. Dan semakin keras ujung perisai itu menghantam wajah orang lain, semakin kuat getaran benturannya kerasa di tangan si pemegang perisai, kan? Bener. Nah, getaran itu yang secara psikologis malah ngeyakinin dirinya kalau, tuh kan, saya beneran lagi diserang, padahal dia yang mukul. Filsuf politik terkenal, Hannah Arendt, itu udah memperingatkan soal siklus mengerikan ini sejak tahun 48, pas banget waktu negara itu didirikan. Oh ya, beliau bilang apa? Hannah Arendt bilang kalau negara yang dibangun dari pengusiran populasi lokal itu nggak akan pernah bisa bernapas dengan tenang. Sehebat apapun persenjataannya, mereka bakal selamanya dikelilingi oleh permusuhan. Masuk akal? Profesor Rapkin juga ngasih perumpamaan yang sangat jernih di wawancara ini buat matahin mitos soal benturan agama yang sering dijual ke publik. Mitos konflik abadi Yahudi dan Muslim itu kan? Betul. Beliau bilang gini, bayangin kalau yang menjajah dan mengusir orang-orang dari Palestina pada tahun 48 itu adalah orang Swiss. Penduduk lokal Palestina pasti bakal ngembangin sentimen anti-Swiss yang sangat radikal juga. Bener banget. Jadi permusuhan yang terjadi hari ini tuh bukanlah warisan kebencian agama yang abadi. Ini tuh cuma hukum fisika politik dasar. Kalau Anda menindas satu kelompok selama puluhan tahun, ya Anda bakal menuai perlawanan balik, siapapun Anda. Nah, menariknya hukum fisika politik itu akhirnya mulai terlihat jelas loh oleh dunia internasional sekarang. Ya, ada pergeseran besar. Sumber kita menggarisbawahi pergeseran demografis yang masif ini. Selama puluhan tahun kan, dukungan dari Amerika Serikat dan Eropa itu sifatnya absolut ya. Hampir nggak pernah dipertanyakan. Tapi sekarang mayoritas warga di Amerika Serikat itu malah lebih bersimpati pada nasib orang Palestina. Narasi korban yang katanya selalu benar itu udah mulai retak. Apalagi di kalangan generasi muda yang sekarang bisa ngelihat realitas langsung di lapangan lewat ponsel mereka, tanpa harus lewat filter media tradisional. Walaupun laskapnya mulai berubah, kita tetap gak boleh meremehkan betapa kuatnya bias institusional yang masih berkuasa. Oh ya, pastinya. Profesor Rapkin ngutip sebuah studi media yang hasilnya sangat meresahkan. Gimana tuh? Supaya satu korban jiwa dari warga Palestina bisa dapat jumlah liputan yang sama di lembaga penyiaran raksasa barat. Itu butuh skala kematian 34 kali lipat lebih banyak dibandingkan kalau korbannya berasal dari pihak Israel. 34 kali lipat? Gila, biasanya parah banget. Sangat parah. Tapi ada efek samping yang paling berbahaya saat ini, dan itu malah terjadi di Eropa dan Amerika Serikat itu sendiri. Efek samping apa? Model negara berbasis etnis yang kuat secara militer dan gak ragu mendominasi populasi yang gak diinginkan ini, sekarang model ini tuh malah dipuja sama partai-partai sayap kanan ekstrim dan kelompok supremasi kulit putih.
Wow, ironis banget ya. Makanya, bukan sebuah kebetulan kalau kita ngelihat bendera Israel ikut dikibarin secara agresif sama kelompok perusuh pas insiden 6 Januari di Gedung Kapitol Amerika Serikat. Iya, saya ingat rekaman videonya. Gerakan rasis barat ini memandang negara Israel tuh sebagai perwujudan fantasi otoriter mereka tentang gimana sih cara yang paling benar buat menangani minoritas dan penduduk asli. Nah, ini poin krusialnya. Ini adalah titik di mana kebijakan suatu negara malah berubah jadi ancaman eksistensial bagi orang-orang yang katanya mereka wakili. Persis. Dengan menyatukan seluruh identitas keagamaan dan etnis Yahudi global sama tindakan brutal militer mereka, negara ini sebenarnya malah naruh target di punggung jutaan orang Yahudi yang sama sekali nggak terlibat urusan di sana. Dan itulah tesis utama Profesor Rabkin dalam risetnya. Menyamakan identitas sebuah agama yang usianya berribuan tahun dengan kebijakan agresif sebuah negara modern, itu tuh resep buat bencana antisemitisme yang sesungguhnya di masa depan. Waktu dunia mengecam kekerasan di Gaza, dan negara itu ngeyel ngomong kalau mereka ngejatuhin bom, atas nama seluruh orang Yahudi, maka kemarahan publik dunia yang nggak teredukasi ini bakal meluap nggak terkendali. Dan korbannya siapa coba? Ya, jelas bukan politisi yang lagi duduk aman di bunker atau jenderal militernya. Bukan. Korbannya pasti kaum Yahudi ultra-ortodoks yang lagi jalan kaki di jalanan kota New York atau London yang pakai pakaian tradisional dan gampang dikenali itu. Betul. Merekalah yang bakal diserang secara fisik oleh orang-orang yang udah termakan ilusi bahwa semua orang yang ibadah di sinagoge itu ikut bertanggung jawab atas jatuhnya bom-bom itu. Astaga. Dan inilah alasan kenapa akhirnya ada ribuan suara dari dalam komunitas Yahudi itu sendiri yang sekarang turun ke jalan, kan? Mereka mau negasin kalau sejarah panjang keyakinan mereka tuh nggak bisa dibajak gitu aja sama proyek nasionalis sekuler ini. Betul. Perlawanan internalnya kuat. Di sumber kita juga muncul lagi fakta sejarah yang selama ini sering banget dikubur. Yaitu fakta bahwa sebelum tragedi tahun 48, tokoh-tokoh pemikir brilian kayak Albert Einstein atau Martin Buber itu secara tegas menolak ide negara etnis murni ini. Ya, Einstein sangat vokal menentang itu. Visi alternatif mereka waktu itu adalah ngebangun negara binasional. Sebuah wilayah tanpa perbatasan eksklusif di mana orang Yahudi bisa kembali sebagai minoritas yang dilindungi hak-hak sipilnya, terus hidup berdampingan secara setara di dalam satu kerangka demokrasi sama penduduk asli Arab, tanpa harus ngusir siapapun dari rumahnya. Nah, visi Einstein itu mewakili semacam persimpangan jalan moral yang lagi dihadapi komunitas tersebut setelah kengerian Holocaust. Dan Profesor Rabkin tuh menjabarkannya dengan sangat indah di wawancara ini. Gimana cara beliau ngejabarinya? Beliau bilang ada 2 pelajaran utama yang bisa dipetik manusia dari trauma pemusnahan massal atau genosida. Pelajaran pertama, kita kan udah ngelihat betapa hancurnya dunia kalau sebuah negara dibiarkan menindas minoritas. Betul. Maka dari itu, kita harus membangun tatanan dunia yang didasarkan pada penegakan hak asasi manusia dan kesetaraan universal yang tak tergoyahkan. Itu pelajaran pertama. Oke, pelajaran universal ya. Terus yang kedua? Pelajaran kedua mikirnya beda. Dunia ini adalah arena predator yang kejam. Dulu kita lemah, kita nggak punya senjata, makanya kita dibantai tanpa ampun. Kesimpulannya, mulai hari ini kita harus jadi entitas militer yang paling kuat, punya negara yang murni cuma milik kelompok kita sendiri, dan kita nggak bakal pernah ngebiarin diri kita jadi lemah lagi, sekecil apapun. Terlepas dari berapa banyak nyawa orang lain yang harus dikorbankan buat capai itu ya. Iya. Dan sejarah secara telak ngebuktiin kalau proyek sionisme politik ini tuh memeluk erat pelajaran yang kedua. Wah, penelusuran kita hari ini emang udah ngebongkar lapisan-lapisan sejarah yang benar-benar mengganggu ya, yang seringnya cuma ditulis pakai tinta propaganda doang. Sangat mencerahkan buat dipahami. Ya, kita berangkat dari paradoks sebuah sinagoge kuno di Teheran, di mana warga Iran beragama Yahudi hidup normal, terus kita nyelam ke gimana trauma Eropa malah direkayasa jadi pergerakan geopolitik yang mematikan. Kita juga membedah mekanisme kelam dari taktik operasi bendera palsu yang mencabut komunitas dari tanah Arab mereka cuma demi memenuhi kuota populasi. Dan kita ngeliat gimana identitas militeristik ini ditanamkan buat ngehapus masa lalu dan gimana siklus kekerasan terus diputar oleh sebuah negara bersenjata nuklir yang secara internal tetap ngerasa kalau mereka ini lagi terjebak di tengah tragedi Holocaust. Pada akhirnya, ya sejarah ngasih tahu kita satu hal.
Stabilitas yang dibangun di atas fondasi ketakutan dan pengusiran tuh nggak bakal pernah bisa melahirkan kedamaian. Itu cuma mempersiapkan panggung buat konflik yang bakal terus berevolusi jadi makin parah. Bener banget. Nah, sebelum kita menutup percakapan hari ini, Profesor Rapkin membagikan satu detail dari arsip sejarah yang sangat mencolok. Oh, yang dari Herzl itu ya? Iya, ini adalah kutipan langsung dari buku harian Theodor Herzl, sang arsitek utama gerakan politik ini. Tulisan ini dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu, dan jadi semacam cetak biru dari seluruh pola pikir yang udah kita bahas seharian ini. Herzl nulis di buku hariannya, dan saya kutip ya. Silakan. Orang-orang antisemit akan menjadi teman kita yang paling dapat diandalkan, dan negara-negara antisemit akan menjadi sekutu kita yang paling dapat diandalkan. Wow. Saya peringat Anda yang lagi dengerin ini buat mikirin kalimat itu sejenak. Kalau dasar berdirinya sebuah gerakan politik, sejak hari pertamanya, itu menganggap bahwa kebencian dari kelompok lain bukanlah penyakit yang harus disembuhkan, melainkan bahan bakar strategis yang paling mereka butuhkan biar ekosistem mereka tetap relevan, lalu dunia seperti apa yang pada akhirnya bakal mereka ciptakan. Pertanyaan yang sangat mendalam. Tiba-tiba, roket dari pihak yang mengklaim dirinya sebagai pelindung, yang ngehancurin tempat ibadah suci dan ngebakar kitab Taurat di negara tetangga, itu nggak lagi kelihatan kayak sebuah kesalahan koordinat militer biasa. Insiden itu malah tampak kayak sebuah sistem yang bekerja dengan sempurna, persis sesuai dengan instruksi awal gimana ia didesain. Sistem yang membutuhkan musuh untuk tetap hidup. Tepat sekali. Terima kasih udah meluangkan waktu bareng kita di penelusuran mendalam kali ini. Teruslah membongkar narasi, teruslah bertanya pada sejarah, dan sampai jumpa di tumpukan sumber kita berikutnya.